Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diah Ayu Pramesti, asal sekolah SMA Negeri 12 Semarang. Saat ini saya berdiri sebagai tim oposisi dan saya menyatakan tidak setuju terhadap mosi tersebut, di mana mosi tersebut menyatakan bahwa pemerintah Korea Utara mengeluarkan kebijakan pembunuhan terhadap kucing liar dan juga merpati sebagai bentuk pencegahan COVID-19 di Korea Utara. COVID-19 yang telah dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia WHO menyebabkan Korea Utara menjadi paranoid dan juga hingga pada akhirnya mereka pun mengalami kesusahannya sendiri. Contoh kesulitan-kesulitan yang saat ini Korea Utara alami yaitu yang pertama, mereka kesulitan mendapatkan makanan, mereka juga kesulitan mendapatkan obat-obatan. Selanjutnya, mereka mengeksodus diplomat asing dan juga petugas kemanusiaan dari luar negara sehingga mereka tidak dapat mendapat bantuan dari negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk PBB pun tidak dapat turun tangan. Mereka resmi mengeluarkan kebijakan untuk tidak menerima masuknya negara asing ke dalam Korea Utara per Januari tahun 2020, yang dimana dengan adanya kebijakan ini mereka mengklaim bahwa tidak ada satupun kasus harian COVID-19 di Korea Utara. Namun beberapa ahli ragu terhadap pernyataan ini karena tidak ada transparansi yang jelas dari pemerintah Korea Utara. Profesor Kim Jong dari Korea Utara bahkan menyatakan bahwa di Korea Utara terdapat peningkatan kasus penyakit pneumonia dan juga infeksi saluran pernafasan, di mana kedua penyakit ini merupakan salah satu gejala dari COVID-19. Setelah mengeluarkan kebijakan-kebijakan itu tak berhenti sampai di sana, Korea Utara kemudian mengeluarkan lebih banyak kebijakan-kebijakan lain, di mana PBB merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Korea Utara ini akan menjadi efek negatif dan juga akan menyebabkan krisis ekonomi di negara Korea Utara itu sendiri. Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Korea Utara yaitu yang pertama, mereka mewajibkan memakai masker dalam setiap kegiatan. Namun sayangnya mereka memutuskan untuk memakai masker kain buatan sendiri, yang mana kita tidak mengetahui dengan jelas apakah masker tersebut mengikuti standar dan protokol kesehatan yang sudah diterapkan di dunia. Yang kedua, mereka melakukan disinfeksi ke seluruh ruangan-ruangan dan tempat yang ada di Korea Utara. Yang ketiga, mereka memblokir jalan-jalan dan juga menjaga ketat perbatasan untuk memastikan tidak ada masyarakat dari luar negeri yang bisa masuk dan menyusup ke Korea Utara. Dan ada kebijakan yang tak biasa dari Korea Utara, di mana baru-baru ini pemerintah Korea Utara mengeluarkan kebijakan bahwa mereka akan membunuh kucing liar dan juga merpati sebagai bentuk pencegahan terhadap kasus COVID-19 yang ada di Korea Utara ini. Mereka mengklaim bahwa kucing dan juga merpati akan membawa gen-gen dan juga virus-virus COVID-19 dari daerah Cina. Bahkan ada kasus di Korea Utara di mana masyarakat Korea Utara, salah satu warga Korea Utara, mereka dihukum isolasi 20 hari karena mereka ketahuan menyimpan kucing liar secara ilegal di dalam rumahnya. Kemudian setelahnya kami menyatakan bahwa kebijakan yang dinyatakan oleh Korea Utara ini merupakan kebijakan yang tak berdasar. Tidak ada bukti khusus, bahkan ada contoh dari negara lain ketika mereka memutuskan untuk menghancurkan salah satu rantai makanan. Kami menyatakan bahwa ini merupakan tidak berdasar dan juga tidak akan mendapatkan dampak baik karena berdasarkan kami melansir dari Daily NK, mereka menyatakan bahwa apakah benar kucing ini bisa berenang dari Cina ke Korea Utara hanya untuk membawa virus itu. Para ahli percaya bahwa tidak ada banyak kucing liar yang bisa
dan juga berenang dari Sungai Cina ke Korea Utara. Maka dari itu, pemerintah Korea Utara yang menyatakan bahwa kucing liar akan membawa patogen corona dari Cina ini merupakan alasan yang tidak berdasar. Dan itu tahun lalu pada tahun 2020 kita sama-sama tahu bahwa Australia mengeluarkan kebijakan yang sama di mana mereka membunuh hampir 2 juta kucing sebagai bentuk pencegahan mereka. Mereka ingin melestarikan hewan-hewan asli endemik dari Australia. Namun tak berselang lama muncul banyak wabah yang ada di Australia, yaitu banyaknya tikus-tikus yang masuk ke perkebunan warga. Selain itu juga menyerang rumah-rumah warga. Dan ini justru nantinya akan menjadi klaster baru penyebaran virus-virus dan juga akan menjadi pandemi baru di dunia. Karena seperti yang kita tahu, tikus sendiri bisa membawa virus yang bernama virus Henta, di mana virus ini diklaim akan lebih ganas dan juga lebih sulit penanganannya daripada COVID-19. Oleh sebab itu, kami nyatakan seharusnya pemerintah Korea Utara tidak mengeluarkan kebijakan tersebut, karena kita hidup berkesinambungan antara manusia dengan makhluk hidup lain. Apabila Korea Utara memutuskan untuk membunuh kucing liar dan juga merpati, maka rantai makanan di alam tidak akan berjalan dengan baik dan justru akan menyebabkan adanya pandemi-pandemi yang baru dan juga lebih menyusahkan Korea Utara itu sendiri. Maka menurut kami seharusnya Korea Utara lebih membuka dirinya dengan negara lain dan juga bermurah hati menerima kebaikan-kebaikan negara lain, karena seperti yang kita tahu banyak negara yang ingin mengulurkan tangan kepada Korea Utara. Oleh sebab itu, kami rasa seharusnya kebijakan ini dihapuskan dari Korea Utara. Sekian, terima kasih.